Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Karla Andara Putri dengan NIM 2025011032 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistika bisnis, yaitu untuk UAS di nomor 1. Di mana di sini itu kita akan mengolah data primer. Baik, di sini kita sudah punya datanya. Di sini ada 100 responden. Di sini ada LA1, LA2, yaitu Lean Accounting. Terus ada Continuous Improvement sebagai X1, Variable Stream Cost sebagai X2, Balance Scorecard sebagai X3, dan Just in Time sebagai X4. Sini kita akan menggunakan SPSS untuk mengolah datanya. Kita akan membuka data SPSS-nya terlebih dulu. Di sini kita ke variable views, terus kita LA1 sampai LA8. Kemudian kita lanjut ke CI1 sampai CI8 kita tulis. Kemudian kita akan menulis FSC dari 1 sampai 8 juga. Kemudian kita akan tulis BSC 1 hingga 8 juga. Kemudian yang terakhir kita tulis JIT 1 hingga 8. Setelah semuanya ditulis, kita akan mengubah desimal ini menjadi 0. Kemudian measure-nya yang unknown menjadi scale. Karena semuanya sudah diubah ke scale dan desimalnya dienolkan semua, kita ke data views. Di sini kita sudah punya ruang-ruangnya dari LA1 hingga LA8, CI1 hingga CI8, FSC1 hingga FSC8, BSC1 hingga BSC8, dan JIT1 hingga JIT8. Kemudian kita tinggal masukkan saja datanya seperti ini. Dan kita pindahkan yang CI juga. Kemudian yang FSC, yang BSC juga. Kemudian yang terakhir JT. Setelah semua datanya dimasukkan, kita akan menjalankan uji instrumen. Di mana yang pertama, karena semua datanya sudah dimasukkan, kita akan menguji uji instrumen. Yang pertama ke analyze, kemudian scale, terus reliability analyze. Nah, itemnya ini kita dari LA1 sampai 8, kita blok, kemudian pindahkan ke item, terus statistik. Nah, setelah sudah, kita yang checklist, scale if item delete, dan covariance. Setelah itu, kita continue-kan, dan oke. Nah, di sini kita akan menghitung R hitung dan R tabel. Di sini kita akan R hitung di item total statis. Di sini kita harus lihat di corrected item total correlation, di mana ini menjadi R hitung. R hitung itu harus lebih besar dari R tabel. R tabel kita, di sini kan kita punya 100 data, berarti N-nya 100 dan dikurangin 2 menjadi 98. Kemudian A-nya itu 5%, di mana itu menjadi batas toleransi kesalahan. 5% itu berarti 0,05. Di sini kita cari DF-nya berarti 98.
karena di sini batas toleransinya 0,05, berarti untuk 98 di 0,1654. Tabelnya 0,1654 atau kita bulatkan menjadi 0,165. Kemudian kita akan melihat R hitung kita, kan R hitung harus lebih besar dari R tabel. Berarti untuk LA1 itu tidak valid, kemudian LA2 valid, LA3 valid atau normal, kemudian LA4 tidak normal atau valid atau tidak valid, kemudian LA5 valid atau normal, LA6-nya normal, LA7-nya normal, dan LA8-nya normal. Kemudian karena LA-nya sudah kita uji, kita akan menguji CI. Kita sama analyze, scale, reliability analyze, kemudian ini semua kita kembalikan, terus CI 1 sampai hingga 8 kita pindahkan ke items, kemudian oke. Kita akan melihat di sini CI-nya, R hitungnya semuanya valid atau normal karena di atas dari 0,165. Kemudian kita akan bagian FSC sama analyze, scale, reliability analyze. Semuanya kita pindahkan kembali atau kembalikan. Kemudian kita ganti menjadi FSC. Pindahkan dan oke. Di sini kita akan melihat bahwa semua FSC itu valid atau normalitas karena semuanya itu di atas dari 0,165. Kemudian kita kembali lagi ke analyze, scale, reliability analyze. Semuanya kita kembalikan. Kemudian kita ganti BSC. Kemudian oke. Dan di sini kita melihat bahwa R hitung itu yang BSC ini ternyata normalitas atau valid karena semuanya di atas 0,165. Kemudian kita yang terakhir sama analyze, scale, reliability analyze. Semuanya kita kembalikan dan kita ganti JIT. Oke. Dan di sini kita bisa melihat bahwa JIT itu semuanya normal atau valid karena di atas 0,165. Sekian dari uji instrumen. Kemudian kita akan ke nomor 2, yaitu analisis statistik deskriptif. Pertama caranya kita ke analyze, deskriptif statis, kemudian deskriptif. Sini kita masukkan variabelnya LA ke variabel, kemudian option. Di sini kita akan checklist mean, standard deviation, minimum, dan maksimum. Kemudian kita continue, dan oke. Di sini akan terlihat, sini minimumnya 2, 1, dan 3, 4. Di mana N-nya itu ada 100, maksimumnya ada di angka 5, dan mean-nya ada di angka 3 hingga 4. Dan standard deviation-nya itu di 0,5 hingga 0,7. Kemudian kita lanjut, analyze, deskripsi statis, deskriptif, semuanya kita kembalikan. Kita ganti menjadi CI. Kita masukkan ke variabel. Kemudian oke. Di sini akan terlihat di CI sama datanya ada 100, di minimumnya ada 3, 2, dan maksimumnya ada di 5. Untuk mean atau rata-rata ada di angka 4 dan standard deviation-nya ada di angka 0,4 hingga 0,5. Kemudian kita kembali lagi, analyze, descriptive statis, deskriptif. Kemudian semuanya kita kembalikan. Kita masukkan FSC. Oke. Dan di sini akan terlihat FSC sama datanya ada 100, minimumnya ada di angka 1, 2, 3, dan maksimumnya ada di angka 5. Untuk mean ada di angka 3 hingga 4, dan standarnya ada di 0,4 hingga 0,8. Kemudian kita kembali lagi, analyze, descriptive statis, deskriptif, semuanya kita kembalikan. Dan kita masukkan BSC. Kemudian oke.
sama datanya ada 100, minimumnya ada di angka 1 dan 2, maksimumnya ada di angka 5, dan meannya ada di 3, hingga 4, Untuk standar deviation-nya ada di angka 0,5 hingga 0,7. Kemudian untuk yang terakhir sama analyze, descriptive statis, deskriptif, dan semuanya kita kembalikan, dan kita masukkan JIT. Kemudian kita masukkan dan oke. Di sini untuk JIT sama datanya ada 100, minimumnya ada di angka 2 dan 3, untuk maksimumnya ada di angka 5, meannya ada di angka 4, dan standarnya ada di 0,5 hingga 0,6. Segitu untuk uji analisis statistik deskriptif. Kemudian kita akan ke nomor 3, yaitu asumsi klasik. Di sini asumsi klasik itu ada uji normalitas, ada multicollinearity, dan heteroskedasticitas. Sini kita akan membuka SPSS baru. Baik, karena di sini SPPS-nya sudah terbuka, kita ke variable views, kemudian kita namakan Y, X1, X2, X3, dan X4. Di sini kita ganti menjadi 0, dan measure-nya menjadi scale. Kemudian kita ke data views, karena di sini sudah ada ruangnya, kita ke Excel, dan kita masukkan semuanya. Dan terakhir X4. Setelah semuanya sudah masuk, di sini kita akan menguji uji normalitas. Nah, untuk uji normalitas sendiri ada dua, yaitu uji grafik dan tabel Kolmogorov-Smirnov. Uji grafik sendiri ada dua, yaitu histogram dan people. Di sini caranya adalah kita ke analyze, kemudian regression, linear. Untuk dependennya kita masukkan yang Y, dan independence-nya semuanya di X. Setelah itu kita ke pot. Terus untuk Q-nya kita masukkan spreadsheet dan zipred ke X-nya. Kemudian kita checklist histogram dan normal probability plot-nya. Kemudian continue dan oke. Kemudian di sini kita akan histogramnya di sini. Ini histogramnya normal karena membentuk lonceng. Kemudian untuk people-nya di sini normal juga karena sebaran datanya dekat dengan garis vertikal. Untuk uji grafik, berarti semuanya itu untuk histogram dan people itu adalah normal. Dan kemudian kita akan ke tabel Kolmogorov-Smirnov. Analyze, kemudian regression, terus linear, kemudian kita ke save. Terus di residualnya, unstandardized ini di checklist dan include the covariance matrix-nya juga harus di checklist. Kemudian continue dan oke. Nah, kemudian kita sininya akan keluar res 1. Kemudian kita ke analyze, terus non-parametric test, terus legacy dialog, one sample KS. Nah, untuk tes variable list-nya ini kita masukkan res 1 ini. Kemudian kita ke normal, ini harus di checklist, kemudian oke. Kemudian akan keluar asymmetric to tells, di mana untuk dikatakan normal itu harus lebih dari 0,05. Di sini datanya 0,023, sehingga untuk tabel Kolmogorov-Smirnov ini tidak dikatakan normal. Baik, kemudian kita akan ke multicollinearitas, di mana kita ke analyze, regression, terus linear. Nah, di bagian statistik, estimate-nya dihapus, model fit-nya juga dihapus, dan deskriptifnya itu di checklist, dan collinearity diagnostisnya itu di checklist. Kemudian ke continue, oke. Nah, karena semuanya sudah keluar di sini, correlation-nya kita lihat, kita akan menguji X1 dan X2, di mana data X-nya itu harus kurang dari 0,8, karena kalau misalnya lebih, berarti itu independen, atau artinya terjadi multicollinearitas. Di sini kita akan melihat X1 dengan X2 itu 0,7, berarti di bawah 0,8. Berarti tidak terjadi hubungan independen ataupun multicollinearitas. Kenapa
di sini X1 dengan X1 itu 1000 atau 1 karena X1 itu membandingkan dirinya dengan dirinya sendiri. Kemudian X1 dan X3 itu 0,6 itu tidak terjadinya multikolinearitas. X1 dan X4 itu 0,5 berarti tidak terjadi multikolinearitas. Berarti antara X1 dan X2, X1, X3, X1 dan X4 itu tidak terjadi multikolinearitas. Untuk multikolinearitas dan heteroskedasititas itu caranya sama dan melihatnya itu sama, sehingga kita melihat saja satu data ini. Berarti untuk nomor 3 asumsi klasik itu kita sudah selesai. Kemudian kita akan ke nomor 4 itu uji hipotesis, di mana uji hipotesis ini kita akan menguji uji T dan uji F, kemudian tabel COEF dan tabel ANOVA. Caranya, kemudian kita ke analyze, kemudian regression, kemudian linear, dan oke. Sini kita akan melihat tabel di sini, tabel koefisien dengan dependent variabelnya itu Y. Di sini kita akan melihat tabel T-nya dan sig-nya, di mana ini kurang dari 0,05. Karena kalau misal kurang dari 0,05, maka itu akan signifikan atau berpengaruh. Kita lihat di sini untuk X1 sampai X3 itu semuanya signifikan, sementara X4-nya itu sendiri itu tidak signifikan karena angkanya 0,3, di mana itu lebih dari 0,05. Kemudian kita akan uji F di sini sama, angkanya itu harus kurang dari 0,05 yang artinya berpengaruh. Di sini kita lihat itu 0,0 sehingga angkanya itu signifikan atau berpengaruh. Sekian dari nomor 4 itu uji hipotesis, uji T dan uji F. Kemudian kita akan ke uji nomor 5 yaitu determinasi, yaitu kita melihat tabel modelnya. Nah, di sini ada tabel model sumerinya di mana dependent variable-nya itu Y dan prediktornya itu X1, X2, X3, X4. Kita di sini melihat R square-nya di mana dapat angkanya 0,338 atau di sini menjadi 34%. Sehingga di sini berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai R square-nya itu sebesar 34%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X1, X2, X3, dan X4 hanya mampu menjelaskan variabel Y sebesar 34%. Sedangkan sisanya 66% itu dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sekian dari nomor 1 UAS Statistika Bisnis, yaitu proses pengolahan data primer di SPSS selesai. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan soal UAS nomor 2 dari Statistika Bisnis, yaitu proses pengolahan data sekunder. Di sini kita akan menggunakan EViews dari data yang sudah kita cari, yaitu perusahaan dari pertambangan, seperti minyak, batu bara, dan lain-lainnya. Di sini saya akan menggunakan regresi data panel, di mana regresi data panel sendiri adalah metode statistik untuk menganalisis hubungan antara variabel dependen dan satu atau beberapa variabel independen dengan menggunakan data yang dikumpulkan dari beberapa entitas, yaitu individu, negara, perusahaan, ataupun yang lain, selama beberapa periode waktu tertentu. Data panel sendiri itu menggabungkan data cross-section dan time series sehingga memungkinkan kita untuk mengatasi beberapa keterbatasan dari kedua jenis data tersebut. Kita akan membuka EViews-nya terlebih dahulu. Sini kita create, kemudian balance panel, start date-nya itu kita mulai dari 2021 dan end date-nya itu 2025. Number section-nya kita mencari data 20 perusahaan dengan WF-nya itu data panel. Sini saya sudah mempunyai data seperti ROA, size, DER, CR, dan umur perusahaan. Dengan 20 perusahaan seperti PT Adaro Mineral Indonesia Tbk, PT AKR Koporindo Tbk, PT Bara Multi Sukses Sarana Tbk, PT Bayan Source Tbk, PT El Nusa Tbk, PT Golden Energy Manis Tbk, PT Harum Energy Tbk, PT Indo Tambang Raya Mega Tbk, PT
Research Alam Indonesia Tbk, PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk, PT Prima Andalan Mandiri Tbk, PT Medco Energi Internasional Tbk, PT Samindos Resorts Tbk, PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk, PT IMC Pelita Logistik Tbk, PT Bukit Asam Persero Tbk, PT Sunindo Pratama Tbk, PT Bumi Resource Tbk, PT Dharma Henwa Tbk, dan PT Bumi International Group Tbk. Di sini kita buka IFIS-nya kembali, kemudian kita akan membuat ruang untuk ROA, size, DER, CR, dan umur perusahaan. Pertama kita buka objek, terus new object, kemudian kita ganti ke series, kita namakan ROA, semuanya juga seperti itu. Baik, karena semuanya sini datanya udah dimasukin, kemudian kita akan pilih teknik pemilihan, di mana ada 3 teknik seperti Chow, Hostman, dan Merge Multiple atau LM. Di mana uji Chow sendiri itu apakah menggunakan Common Effect atau CHEM dan Fixed Effect atau FEM. Uji Hostman sendiri itu apakah menggunakan Fixed Effect atau FEM ataupun Random Effect atau REM. Untuk uji LM sendiri itu apakah menggunakan Common Effect atau CHEM ataupun Random Effect atau REM. Yang pertama, kita ke Quick, terus Estimate. Kemudian di sini kita masukkan seperti ROA, C, Size, CR, DER, dan umur. Kemudian kita ke panel Option, Cross Section-nya. Di sini kita ganti noun, tetap noun. Kemudian di sini akan terdapat datanya. Kemudian akan ada data variabel, koefisien, standar error, tes statik, dan probabilitasnya. Kemudian kita akan menguji Chow, di mana jika angkanya di atas 0,05 itu akan masuk ke CHEM. Jika kurang dari 0,05 maka akan masuk ke FM. Pertama kita ke Estimate. Kemudian panel option, cross sectionnya kita ganti fix, kemudian oke. Kemudian kita akan ke views, terus pick random effect testing, kemudian ke redundant pick effect. Nah, kemudian kita lihat di sini probabilitasnya itu kita pindahkan dulu ke Word. Probabilitas yang kita dapat itu 0,000 sekian, di mana ini berarti masuknya ke FEM atau Fixed Effect Model. Kemudian kita akan menguji uji Hostman, di mana jika probabilization di atas 0,05 maka itu masuk ke REM, jika di bawah 0,05 maka di bawah masuk ke FEM. Caranya ke Estimate, terus kita ke Panel Option, Proxation-nya kita ganti random, kemudian oke. Kita ke views, random effect tester, kemudian ke correlation random. Nah, di sini kita akan dapat datanya. Kita mendapat probabilization-nya 0,00 sekian, maka untuk uji Hostman sendiri juga mendapatkan FEM atau Fixed Effect Model. Karena model ini memilih FEM di uji Chow dan di Hostman sendiri model juga memilih FEM, maka tidak diperlukan kembali untuk uji LM. Sehingga Fixed Effect Model atau FEM ini merupakan model yang paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini. Kemudian kita akan ke uji asumsi kelas. Pertama kita ke Quick, terus Group Statis, kemudian kita ke Correction. Kemudian ini kita ganti menjadi ROA, Size, DER, CR, dan umur perusahaan. Kemudian kita akan klik OK. Nah, di sini
kita bisa melihat bahwa berdasarkan hasil uji multikolinearitas menggunakan matrik korelasi, tidak terdapat korelasi antar variabel independen yang melebihi 0,8. Sehingga nilai korelasi yang tertinggi ini sebesar 0,515153 antara size dan CR, sehingga dapat disimpulkan bahwa model bebas dari masalah multikolinearitas. Kemudian kita akan uji heteroskedisitas. Caranya kita ke estimate, kemudian panel option, cross sectionnya kita jadi none, kemudian oke. Kemudian kita ke name, ini menjadi equation 01, kemudian oke. Setelah sudah, kita ke view, residual diagnosis, kemudian cross section. Kemudian kita lihat di pagan LM dan probabilitasnya. Jika probabilitasnya itu lebih dari 0,05, maka diterima dan tidak terjadi heteroskedisitas. Ternyata untuk data ini terdapat heteroskedisitas karena mendapatkan nilai 0,00 sekian. Itu di bawah 0,05. Kemudian kita akan uji kelayakan model atau uji F, di mana untuk uji F sendiri hipotesisnya ada dua, yang itu berdasarkan F statistik dengan F tabel dan berdasarkan population-nya. Caranya kita ke estimate, kemudian panel option, cross section-nya none, okay. Kemudian kita lihat F statis dan population-nya. F statisnya sendiri mendapatkan nilai 5,327096 dan population F statisnya mendapat 0,000649. Maka dapat disimpulkan ini diterima dan demikian independen penelitian dari size, DER, CR, dan umur perusahaan itu sama-sama memiliki pengaruh terhadap ROA. Kemudian kita akan ke koefisien determinasi, di mana semakin besar R square maka akan semakin baik. Kita lihat di sini R square-nya 0,183206, sehingga naik turunnya ROA itu bisa dijelaskan karena size, DER, CR, umur perusahaan sebesar 18%, dan sisanya 82% itu dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dijelaskan dari variabel ini. Kemudian kita akan ke uji T, di mana T hitung itu harus besar dari T tabel. Di mana untuk uji T sendiri ada hipotesisnya ada dua, yaitu berdasarkan statistik dengan T tabel dan berdasarkan probabilitasnya. Sama seperti ujian tadi, di sini kita bisa lihat untuk T hitungnya sendiri, di sini kita ada T tabelnya. T tabelnya sendiri kita ada di angka 1,6. T hitung harus lebih besar dari T tabel. Kemudian kita bisa lihat untuk size itu memiliki pengaruh karena di atas 1,6, dan untuk CR itu tidak ada pengaruh, variabel ini tidak memiliki pengaruh karena di bawah 1,6. Untuk DER sendiri memiliki pengaruh yaitu 1,8, lebih besar daripada 1,6 yaitu T tabel, sehingga DER sendiri memiliki pengaruh. Untuk umur variabelnya mendapatkan 2,1, lebih besar dari 1,6, sehingga umur memiliki pengaruh terhadap ROA. Baik, sekian penjelasan untuk pengolahan data sekunder dari perusahaan pertambangan dengan FVIOS selesai. Sekian, terima kasih.